Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak ada, Bu, untuk kendala yang berarti. Lebih ke menunggu penilaian dari Ibu aja. Takutnya nggak bisa direvisi karena keputusan dari Ibu udah bisa direvisi lewat email, jadi nggak masalah. Sebenarnya untuk tugas 1 di web yang sebelumnya sudah sedikit saya bahas ya. Jadi kurang lebih nggak jauh-jauh dari yang sudah saya bahas kemarin sih untuk apa namanya jawabannya. Jadi rekan-rekan juga bisa sambil lihat dari materi yang sudah saya kirimkan di web kemarin itu sebenarnya sudah ada jawabannya untuk di tugas 1. Tapi nanti ya nggak apa-apa sambil saya cek tugas rekan-rekan sekalian supaya sudah sesuai belum dengan pedoman penilaiannya seperti itu ya. Selanjutnya mungkin saya masuk dulu ke materi atau ada yang mau bertanya sebelumnya lagi? Atau berkenan saya ke materi? Tidak ada, Bu. Saya lanjut ya, mungkin saya langsung masuk dulu ke materi. Apakah sudah terlihat share screen yang saya kirim? Sudah, Bu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul ya. Saya masuk sedikit saya review ya mulai dari materi sesi keempat. Kemarin terakhir kan pembahasan saya di sesi ketiga dan tugas 1. Untuk di web yang kedua ini saya mau fokus di sesi keempat, 5, dan 6.
Nah, untuk materi di sesi 4 sedikit saya jelaskan ulang atau ibaratnya ini rangkuman dari materi yang ada di MBP dan beberapa dari yang saya searching dan saya baca dari buku. Untuk materi sesi 4 itu tentang pengelolaan modal kerja dan aset lancar. Apa sih itu modal kerja? Modal kerja itu adalah dana yang dikeluarkan atau dana yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, seperti membeli persediaan, membayar utang pendek, atau bentuknya adalah namanya modal ya. Modal itu apa yang digunakan perusahaan, apa yang dipakai perusahaan, itu berasal dari modal. Ada modal dan ada juga aset. Kalau aset itu bentuknya liquid, bentuknya tidak berwujud ya, atau tidak liquid, tidak bisa digunakan, atau tidak bisa diuangkan, atau seperti itu. Tapi kalau modal kerja ini yang dipakai untuk pembayaran, untuk apapun itu, bayar membayar ya. Komponen utama dari modal kerja itu ada kas dan kesetaraan kas. Ada juga piutang usaha. Ini yang kita ngutang sama orang, ibaratnya itu termasuk dalam modal kerja. Dan juga ada persediaan. Persediaan ini juga bagian dari modal kerja. Dan yang terakhir ada hutang lancar. Jadi ada 4 komponen modal kerja, ada kas, piutang usaha, persediaan, dan utang lancar. Nah, apa sih tujuan dari mengelola modal kerja? Tujuan dari mengelola modal kerja yang pertama itu bisa menjamin kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Yang kedua, menjaga likuiditasi perusahaan tetap sehat. Dan yang ketiga, mengoptimalkan investasi pada aset lancar agar tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil yang dapat menghambat operasional. Jadi modal kerja itu juga tidak boleh terlalu yang wah besar, juga tidak boleh yang terlalu kecil, atau ketika kecil itu nanti akan menghambat roda operasional perusahaan. Dan yang keempat, mempercepat siklus kas atau cash conventional cycle. Ya, baik, dari tadi itu terkait dengan modal kerja. Nah, terkait dengan siklus operasi atau siklus kas, ada siklus operasi dan cash conversion cycle. Apa sih siklus operasi itu? Siklus operasi adalah periode sejak pembelian persediaan sampai penerimaan kas dari penjualan. Nah, ada rumus-rumus pentingnya terkait dengan CCC 3C atau Cash Conventional Cycle. Baik itu yang pertama ada rumus inventory periodik, ini untuk menghitung rata-rata persediaan dengan HPP. HPP itu kan harga pokok produksinya. Per harinya kira-kira inventory periodnya berapa. Terus ada receivable period, yaitu perbandingan antara piutang rata-rata dengan penjualan. Jadi apakah penjualan ini piutangnya sebanding dengan penjualannya atau enggak. Atau payable period atau utang usaha rata-rata dibagi dengan jumlah pembelian. Ada juga operating cycle atau inventory period yang pertama tadi ditambahkan dengan recyclable period yang rumus kedua. Nah, setelah itu muncullah namanya cash conversion cycle atau CCC yang dengan rumus OC dikurang dengan payable period. Nah, apa sih fungsi CCC? Ketika semakin pendek CCC-nya, maka siklusnya itu semakin baik. Artinya modal kerjanya berputar secara cepat. Jadi kalau perputaran modalnya melambat, apa Bu yang terjadi? Terjadinya adalah siklus operasinya tidak dalam keadaan yang baik. Nah, selanjutnya pengelolaan aset lancar. Aset lancar itu ada 3, dari kas, piutang, dan persediaan. Nah, kas ini menentukan saldo kas minimum. Terus juga kas itu berhubungan dengan penyusunan anggaran kas.
Dan yang ketiga, mengelola kelebihan kas. Apakah kas itu akan masuk ke deposito atau masuk ke obligasi dan lain sebagainya. Yang kedua, pengelolaan dalam hal piutang, yang tujuannya supaya dapat menetapkan kebijakan kredit, terus dapat melihat analisis kelayakan pelanggan, dan dapat mengelola penagihan secara efektif. Dan yang ketiga, tentang persediaan, yaitu menentukan tingkat persediaan optimal, menentukan EOQ-nya, dan menekankan biaya penyimpanan. Ini kurang lebih materi singkat terkait dengan pengelolaan modal kerja dan aset lancar. Saya lanjutkan ke sesi 5. Untuk rekan-rekan nanti pertanyaan silakan diajukan setelah materi saya selesai berikan. Sampai dengan materi di sesi 6. Ya, saya lanjutkan dulu materinya. Selanjutnya ada materi di sesi 5, itu materinya tentang nilai waktu uang atau time value of money. Apa sih nilai waktu uang itu? Nilai waktu uang atau time value of money ini adalah konsep bahwa nilai uang hari ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan. Aku nggak bisa tadi bayar lagi online. Rekan-rekan mohon di silent Setuju. sebentar. Aku nggak mau masuk. Suaranya. Maaf, saya silent dulu. Baik, saya lanjutkan. Materi saya sudah muncul lagi. Materi saya sudah muncul lagi atau belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah. Saya lanjutkan terkait dengan materi nilai waktu uang. Waktu uang ini adalah konsep bahwa nilai uang hari ini lebih berharga dibandingkan nilai uang yang sama di masa depan. Artinya apa? Hal ini karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Ya, jadi nilai uang hari ini bisa jadi akan bertambah di waktu yang akan datang. Ya, kenapa sih nilai waktu uang ini penting? Uang itu dapat berkembang jika diinvestasikan. Kenapa? Karena di situ ada inflasi yang membuat nilai uang ini akan menurun. Ya, yang ketiga ada risikonya. Ya, sehingga uang di masa depan belum tentu setara dengan nilai uang saat ini. Nah, nilai waktu uang ini bisa digunakan sebagai perhitungan investasi, kredit, tabungan, leasing, anuitas baik dan itu pun perencanaan keuangan. Apa sih contohnya nilai waktu uang? Ya, kita bisa lihat dari harga emas. Bayangkan rekan-rekan, harga emas di tahun lalu itu hanya 1 juta. 1 gram emas nilainya 1 juta. Bayangkan sekarang di tahun yang sekarang 1 gram emas itu nilainya sudah hampir 3 juta. Berapa kali lipat tuh perkembangannya. Nah, jika nilai uang ini kita investasikan, bayangkan jika 1 tahun yang lalu uang 1 juta kita investasikan ke dalam bentuk emas, ya di masa yang sekarang harga emas di 3 juta, kita sudah berkembangnya hampir 3 kali lipat. Benar nggak rekan-rekan? Dan bayangkan jika sekarang 3 juta, rekan-rekan investasikan uang itu ke dalam bentuk emas dan rekan-rekan simpan sampai dengan nanti waktunya rekan-rekan mau menggunakan kembali. Mungkin 2-3 tahun ke depan nilai uang 1 gram itu bisa jadi di angka 5 juta. Ini yang miris. Nah, itulah kenapa sebaiknya uang itu tidak banyak beredar di masyarakat. Bank Indonesia pun sekarang kan sudah banyak mencanangkan bahwa jangan terlalu banyak menggunakan uang kertas. Ya, kenapa? Karena ketika Bank Indonesia memproduksi uang atau mencetak uang, ya, di situ ada nilai masanya. Ketika uang itu beredar di masyarakat yang banyak, itu muncullah namanya inflasi.
inflasi, nilai beli uang itu akan menurun. Makanya Bank Indonesia pun sekarang mencanangkan adanya kris, adanya uang elektronik, dan lain sebagainya. Dan untuk investasi pun untuk disarankan tidak lagi investasi dalam bentuk uang. Uangnya bisa kita apakan, Bu? Uangnya bisa kita pakai masuk ke pasar saham. Di pasar saham, nilai uang yang sekarang itu akan bertambah di masa yang akan datang. Ya, jadi uang itu dapat berkembang jika diinvestasikan. Investasinya berupa apa? Bisa berupa tabungan, bisa berupa tadi investasi saham, bisa kita uang ini kita investasikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk obligasi dan apapun itu. Nah, selanjutnya ada konsep utamanya adalah present value, nilai yang sekarang. Jika nilai jumlah uang saat ini untuk sebanyak nominal di masa depan, maka kita hitung dengan rumus present value. Present value sama dengan future value atau nominal di masa depan dibagi dengan 1 plus I per N atau future value, membandingkan nilai uang di masa depan dari jumlah uang yang kita investasikan saat ini. Berapa sih keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita menginvestasikan saat ini? Atau bagaimana sih kita menggunakan rumus ketika kita menggunakan uang saat ini dibandingkan dengan nominal yang akan kita dapatkan di masa depan? Lalu ada anuitas, pembayaran tetap secara berkala. Ya, ini bisa dilihat, contohnya adalah cicilan pinjaman ataupun tabungan bulanan. Contoh dari situasi nyata nilai uang. Jika kita nabung 1 juta di deposito dengan bunga 5% per tahun, maka dalam 3 tahun berapa yang akan kita dapatkan? Nah, jadi dengan rumus future value tadi ya, PV ditambah 1 plus I pangkat N. 1 juta PV-nya nilai yang ditabung 1 juta ditambah dengan bunga yang kita dapatkan per tahun. Ya, 0,05 dibanding di pangkat 3 tahun. Maka 3 tahun ke depan uang yang 1 juta ini akan bertambah menjadi 1.157.625. Artinya uang kita ini berkembang karena ada waktu dan ditambah dengan bunga. Ini contoh situasinya. Ketika kita nabung 1 juta sekarang di deposito dengan bunga 5% per tahun, maka di 3 tahun mendatang kita bisa dapat 1.157. Selanjutnya contoh dari kredit motor. Ketika kita ngambil kredit, total cicilan yang dibayar itu lebih besar dibanding harga motor. Benar nggak? Coba boleh rekan-rekan hitung. Pasti kalau bentuknya kredit, total cicilan itu lebih besar dari harga motor tunai. Selisihnya adalah kompensasi waktu dan risiko bagi pihak leasing atau bank. Jadi uang yang lebih itu selisih dari harga motor tunai dengan kredit itu adalah bentuk kompensasi waktu dan risiko bagi si leasing. Sama dengan tadi tabungan, deposito, ya. Ada masa waktunya, ada bunganya yang didapatkan, makanya harganya nominalnya menjadi lebih besar. Terus yang ketiga ada menunda pembayaran. Jika gaji lembur dibayar sebulan kemudian, nilainya tidak setara dengan uang yang dibayarkan hari itu. Kenapa? Karena nilainya turun akibat inflasi. Ya, jadi harusnya ketika lemburnya sebulan yang lalu, ketika dibayarnya sekarang harusnya bertambah. Ya enggak nominalnya. Tapi nilainya itu tidak setara dengan nilai pada sebulan yang lalu. Bisa jadi contoh sebulan yang gaji lemburnya 100.000.
Kalau sebulan yang lalu dibayar 100.000, kita mungkin bisa beli semisalkan dapatlah tuh kurang lebih hampir 3 kilo beras. Tapi kalau dibayarnya sebulan kemudian bisa jadi 3 kilo berasnya pun berkurang. Bisa cuma kebelinya misalkan 2,8 kilogram beras. Jadi seperti itu. Nah, untuk tugas di 2 ada tugas tentang operational cycle dan cash conversion cycle. Konsep dasarnya sama, invariant period itu adalah waktu rata-rata barang berada di gudang sebelum terjual. Lalu ada average collection atau ya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang. Terus ada average payment period, itu adalah waktu rata-rata perusahaan menunda pembayaran hutang. Jadi ketika dirumuskan OC itu adalah inventory period ditambah dengan average collection period, atau inventory period itu bisa dicari dengan rumus 365 dibagi dengan inventory turnover. Ini untuk sekilas materi untuk tugas 1. Nah, tugas 2. Nah, coba kita lihat di tugas yang kedua. PT apa saja memiliki inventory return sebesar 7. Average collection-nya sebesar 45 hari. Dan average payment-nya sebesar 30 hari. Penjualan tahunannya sebesar 5 juta. Sedangkan HPP, harga pokok penjualannya, sebesar 1,8 juta. Kita ditanya berapa operational cycle-nya dan cash conversion cycle PT apa saja. Lalu yang pertanyaan yang kedua, misalkan PT apa saja menemukan cara untuk meningkatkan perputaran persediaannya dari inventory return over sebesar 7 menjadi 10. Apa dampak peningkatannya? Ini untuk pertanyaan yang kedua. Oke, kita bahas pertanyaan yang pertama. Atau kita buat dulu diketahuinya apa aja sih tadi? Inventory return-nya 7 kali. ACP-nya atau average collection period-nya 45 hari. APP-nya atau average payment period-nya 30 hari. Penjualannya 5 juta, HPP-nya 1.800.000. Langkah pertama, ya kita hitung dulu inventory period-nya berapa. Inventory period-nya ketemu 365 dibagi 7 yaitu 52,14 hari. Langkah yang kedua, kita cari operating cycle-nya. OC-nya ada, OC itu tadi adalah rumusnya inventory period ditambah average collect period. Artinya langkah 1 ditambah dengan ACP ya. 524 ditambah 45 hari, maka didapatlah operating cycle-nya itu 97,14 hari. Lalu kita hitung cash conversional cycle-nya. Ya, di cash CCC itu adalah OC dikurang average payment period atau APP. APP-nya tadi 30 hari. Maka 97,14 hari dikurang 30 hari, maka didapatlah 67,14 hari. Ketika ditanya pertanyaan berapa operating cycle-nya? Operating cycle-nya adalah 97,14 hari. Dan CCC-nya adalah 67,14 hari. Ini untuk cara perhitungan OC dan CCC. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua. Tadi ditanya, ketika peningkatan inventory-nya berubah dari 7 jadi 10, apa yang terjadi? Ya, kita lihat, hitung. Operating period-nya yang terbaru adalah 365 dibagi 10. Ya, tadi karena inventory return-nya kita tambahkan jadi 10. Oh, ternyata berubah menjadi 36,5 hari. OC yang terbaru 36,5 ditambah 45, didapatlah hasil 81,5 hari. Lalu CCC yang kedua 81,5 dikurang 30, ternyata dapat CC terbarunya 51,5 hari. Kita lihat, kita bandingkan di sini. Inventory period-nya berkurang
dari 52,14 menjadi 36,5 hari. Artinya persediaan lebih cepat terjual. Modal kerja yang bertahan di inventory pun berkurang. Ya. Jadi persediaannya lebih cepat terjual, terus modal kerjanya bertahan di inventory berkurang. Untuk operating cycle berkurang juga dari 97,14 menjadi 81,5 hari. Artinya siklus perputaran modal menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga, cash conversion cycle berkurang. Berkurang juga dari 67,14 menjadi 51,5 hari. Artinya perusahaan lebih cepat memperoleh lebih cepat kembali memperoleh kas. Kesimpulan dampaknya apa? Dengan inventory return meningkat 10, modal kerjanya menjadi lebih efisien. Kebutuhan pembiayaan hariannya menurun dan likuiditasnya meningkat. Kurang lebih ini jawaban dari soal nomor 1 tugas 2. Lanjut, terkait tugas nomor 2 ada konsep nilai uang. Kita bahas lagi sedikit. Nilai waktu uang itu adalah konsep nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan karena uang dapat diinvestasikan dan dihasilkan keuntungan. Alasan TVM itu penting karena di situ ada inflasi yang akan menurunkan daya beli uang, ada kesempatan investasi yang membuat uang bisa bertambah, dan ada risiko yang membuat uang sekarang lebih pasti daripada nilai masa depan. Contoh sehari-hari bisa kita gunakan dengan cara menabung di bank. Uang sekarang menghasilkan bunga di kedepannya. Kredit motor cicilan masa depan memiliki nilai sekarang yang berbeda. Atau dana pendidikan anak harus dihitung berapa yang akan ditabung saat ini untuk kebutuhan masa depan. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua, tugas 2. Soalnya adalah jelaskan nilai konsep waktu uang dan berikan ilustrasi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hitung nilai masa depan dari investasi sebesar 5 juta yang disimpan hari ini pada rekening tabungan dengan bunga 6%. Dihitung secara majemuk tahunan selama 4 tahun. Yuk kita gunakan yang ditanyakan adalah nilai masa depan atau future value yang sudah diketahui nilai investasinya 5 juta, bunganya 6%, periodenya 4 tahun. Maka kita gunakan rumus PV plus 1 PV dikali 1 plus N dalam kurung T atau N-nya jumlahnya berapa. Nah, majemuk ya. Tadi ditanyakan dihitung secara majemuk. Tahun pertama dapat 5.300.000. Tahun kedua dikali dapat 5.600.000. Tahun ketiga didapat 5,95 bla bla bla. Atau kalau pakai pangkat 1,06 itu nilainya adalah 1,262476. Kalau kita menggunakan rumus berarti 5 juta dikali dengan 1 plus 0,6 pangkat 4-nya adalah 1,26, maka hasil yang didapat nilai masa depan dari 5 juta itu akan bertambah menjadi 6.312.380. Inilah tadi terkait dengan pembahasan tugas 2. Artinya apa tadi? Nilai uang 5 juta hari ini akan menjadi 6.312.000 dalam 4 tahun dengan bunga 6% per tahun. Selanjutnya ada materi ke-6 tentang analisis titik impas atau break even point. Apa sih BMP atau BEP? Analisis titik impas ini digunakan untuk mengetahui kapan suatu usaha mulai tidak rugi dan tidak untung, yaitu kondisi di mana total pendapatan itu harus sama dengan total biaya. Break even point berarti titik tengahnya. Total pendapatan harus di titik tengah dengan total biaya. BEP ini penting untuk menilai kelayakan usaha, menentukan volume minimal penjualan,
BEP juga penting untuk mengambil keputusan harga, biaya, atau kapasitas produksi. Yang keempat, menganalisis dampak perubahan biaya atau harga terhadap laba. Unsur utama dalam analisis BEP itu ada 4. Ada biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, dan juga margin kontribusi. Ya, biaya tetap atau fixed cost itu biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah. Contohnya apa? Sewa gedung tidak berubah. Gaji staf juga tetap. Listrik minimum bulanan juga tetap. Jadi walaupun produksinya bertambah ataupun berkurang, tapi biaya-biaya ini tidak akan berubah. Yang kedua ada biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi. Ketika produksinya bertambah, maka biayanya pun akan bertambah. Contohnya biaya bahan baku, biaya ongkos kirim, komisi penjualan. Ya, ketika volume produksinya misalkan dari 5 menjadi 10, maka di situ ada biaya yang akan bertambah. Selanjutnya ada harga jual per unit atau price. Dan juga ada margin contribution. CM per unit adalah P dikurang VC. CM rasio CM dibagi P. Ya, nanti kita bahas. Rumus titik impas itu ada BMP unit dan BMP rupiah. BMP unit adalah VC dibagi dengan P dikurang VC dan BMP rupiah sama dengan VC dibagi CM rasionya. Apa sih manfaat analis BEP ini dalam mengambil keputusan, menentukan target minimal produksi atau penjualan, menilai apakah program diskon atau perubahan harga itu menguntungkan, menghitung dampak efisiensi biaya, dan menentukan batas aman margin of safety. Contoh untuk soalnya tadi terkait dengan BEP. Siapa tahu ini akan keluar juga di tugas yang ketiga. Jadi rekan-rekan silakan pahami. Sebuah usaha ada contoh sebuah usaha minuman memiliki data sebagai berikut. Biaya tetap VC-nya 5 juta. Biaya variabel per cup-nya 6.000. Harga jual per cup-nya atau price-nya 10.000. BEP-nya berapa dalam unit? BEP-nya berapa dalam rupiah? Ya, CM per unit kita cari BEP unit. BEP unit kan tadi rumusnya VC dibagi P dikurang VC. Ya, kita cari P dikurang VC-nya berapa? 10.000 dikurang variabel per cup-nya 6.000. Maka dapat hasil BEP per unitnya adalah 4.000. Nah, dibandingkan dengan biaya tetapnya, BEP 5 juta dibagi dengan CM per unitnya, yaitu 4.000. Maka didapatlah titik impasnya supaya bisa dapat sama rata biaya produksi total pendapatan dibandingkan dengan biaya total biaya harus mendapatkan 1.250K. Jadi menjual kita dari modal yang ada itu kita harus bisa menjual 1.250 unit supaya impas. Lalu kalau menggunakan dalam bentuk rupiah gimana? CM rasionya, CM dibagi dengan P atau price. 4.000 dibagi 10.000 didapatkan 0,4. BEP rupiahnya modalnya 5 juta dibagi 0,4. Oh, ternyata kalau dari sisi uang, omsetnya harus mendapatkan 12.500.000 agar titik impasnya tercapai. Soal yang kedua, kita coba contoh lagi. Sebuah usaha roti memproduksi 4.000 roti per bulan. VC-nya 8 juta fixed cost-nya. Variable cost-nya 4.500. Harga jualnya 7.000. Apakah produksi 4.000 unit sudah melewati BEP? Kita lihat. Atau berapa laba pada volume tersebut. CM per unitnya kita hitung tadi harga jual 7.000, VC per unitnya 4.500. 7.000 dikurang 4.500 adalah
2.500. BEP unitnya 8 juta dibagi 2.500 dapatnya itu 3.200 unit. Artinya ketika produksi 4.000 unit, kita titik impasnya harus 3.200. Artinya sudah melewati BEP. Jadi ketika kita menjualnya cuma 3.200 itu sudah lewat dari BEP-nya. Untungnya berapa? Untungnya adalah laba jumlah unit dikali CM dikurang VC. 4.000 dikali dengan 2.500 dikurang 8 juta. Artinya kita nanti akan mendapatkan ketika produksi 4.000 kita dapat untung sebesar 2 juta. Ini rekan-rekan kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kita bahas di sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan silahkan jika ada yang mau bertanya bisa melalui voice secara langsung atau bisa lewat chat di obrolan. Nanti akan beberapa waktu saya bagikan. Saya jawab pertanyaannya. Silakan rekan-rekan, ada yang mau bertanya lewat voice? Saya persilahkan. Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam untuk diskusi. Halo rekan-rekan, masih ada di sini kah? Udah Bu. Ya, silakan buat rekan-rekan yang mau bertanya. Saya persilahkan. Boleh lewat chat, boleh secara langsung. Ya, Bu, silakan. izin bertanya Bu. Ya, boleh. Mungkin ini keluar dari topik web kita hari ini ya Bu. Boleh. Untuk ujian keuangan bisnis ini kan esai Bu nanti ujiannya. Nanti kira-kira tipe soalnya itu seperti apa ya Bu? Untuk jadi bahan pembelajaran kami menyiapkan ujian nanti. Oke. Untuk tipe soal, kurang lebih pastinya itu tidak jauh-jauh bentuknya seperti soal tugas. Jadi rekan-rekan bisa, makanya kenapa ada tugas? Tugas itulah yang sebagai kisi-kisi dari ujian akhir. Kurang lebih gambaran tipe soalnya seperti yang tugas yang sudah rekan-rekan kerjakan. Jadi kalau rekan-rekan mengerjakan tugas itu secara mandiri, insya Allah untuk di untuk di ujian akhir itu rekan-rekan akan paham. Jadi dan balik lagi, keuangan itu banyak rumus. Jadi silakan rekan-rekan sambil kumpulkan rumus-rumus yang ada ya untuk sistem belajar ya. Ini dibilang kunci juga kunci ya. Rekan-rekan rangkum rumus-rumus yang sudah ada atau materi-materi yang ini kan nanti juga materi hari ini saya kirimkan itu bisa jadi pedoman rekan-rekan buat belajar dari materi BMP. Pokoknya rumus-rumus yang ada di dalam BMP silakan rekan-rekan rangkum menjadi satu supaya rekan-rekan bisa pelajari secara lebih mendalam. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi rekan-rekan nggak usah takut. Kalau kalkulator coba dibawa dulu aja, tapi bentuknya kalkulator biasa ya, bukan kalkulator handphone. Takutnya saat ujian itu tidak boleh menggunakan handphone sih biasanya. Jadi boleh rekan-rekan coba siapkan ketika nanti untuk ujian, silakan rekan-rekan siapkan kalkulator kalkulator fisiknya seperti itu.
Adakah lagi yang mau bertanya? Di sesi chat, di kolom chat juga boleh, nanti sambil saya baca. Buat rekan-rekan yang tidak bisa on cam, silakan bertanya di sesi chat. Rekan-rekan boleh sambil sharing dong, kegiatan tutan rekan-rekan gimana, kendalanya apa dalam pengerjaan tugas, dan lain-lainnya. Boleh kita sambil sharing nggak? Siapa tahu ini bisa jadi masukan juga buat rekan-rekan yang lainnya. Ada yang mau sharing nggak? Ada yang bisa sharing? Silakan rekan-rekan salah satu dong. Halo. Yuk, boleh rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita masih ada 1 jam. Kita Ibu, gunakan semaksimal mungkin. Ibu, aku izin bertanya sama topiknya seperti sebelumnya masalah ujian. Itu kan untuk ujian yang esai ya Ibu. Nah kalau yang UO-nya atau yang pilihan ganda itu kita diperbolehkan bawa kalkulator juga atau nggak diperbolehkan ya Bu ya? Sebenarnya kalau untuk sistem ujian, saya kurang paham karena saya belum pernah terlibat ya di dalam sistem ujian. Tapi rekan-rekan balik lagi ke tadi, silakan rekan-rekan siapkan dulu saja kalkulatornya waktu mau ujian. Ketika boleh atau tidaknya ya nanti di pengawas ujiannya seperti itu. Oh, oke. Soalnya saya juga belum paham untuk yang keuangan bisnis ini kan juga saya baru tahun pertama juga untuk tutor di keuangan bisnis dan bentuk keuangan bisnis ini sebagai mata kuliah berpraktik pun kan baru di semester ini. Jadi untuk pola, apalagi untuk semester ini tuh termasuk termasuk kurikulum yang terbaru. Jadi bentuknya ini bisa jadi berbeda, bisa jadi sama seperti dengan semester-semester yang lalu gitu. Jadi untuk sistem ujian yang di kurikulum terbaru ini juga saya belum begitu paham ininya seperti apa. Tapi ya tadi balik lagi disiapkan saja kalkulatornya, baik itu nanti boleh tidaknya tergantung dari pengawas ujiannya seperti itu. Ini sepertinya tim saya menggunakan waktu. Nanti kalau semisalkan keluar rekan-rekan kembali ke link yang sama ya. Ataupun kalau nanti link yang berbeda saya kirimkan link yang baru. Gak tahu ini Teams-nya bukan pakai yang e-kampus. Yang e-kampus lagi bermasalah tadi emailnya. Jadi saya pakai email yang biasa. Nanti kalau rapatnya berakhir, rekan-rekan kembali ke Teams lagi. Tetap kita to web selama 1 jam karena laporan saya pun harus terlaksana to web selama 2 jam. Seperti itu. Silakan rekan-rekan yang lain terkait materi boleh ditanyakan lagi. Dari hasil rekan-rekan baca BMP, hasil rekan-rekan searching secara online, apa yang jadi kendala teman-teman semua.
Terus di banyak diskusi dan di banyak mata kuliah yang lain, banyak yang masih menggunakan AI ya dalam pengerjaan tugas. Saya tidak menyalahkan rekan-rekan menggunakan AI dalam mengerjakan tugas, tapi tolong dilihat lagi atau konteks materi jawabannya di parafrase lagi. Jadi menggunakan bahasa teman-teman semua. Jangan dan kalau menggunakan referensi atau daftar pustaka, itu daftar pustakanya dicantumkan di dalam di dalam pandangan diskusi teman-teman semua. Jangan sampai pandangan itu bukan kalau misalkan itu dari pendapat teman-teman semua, alhamdulillah. Tapi kalau itu punya pendapat orang tapi teman-teman ambil secara langsung, itu sudah termasuk ke dalam plagiarisme. Jadi kalau rekan-rekan memang mau mengambil kutipan dari jurnal, buku, ataupun apapun itu, baik itu dari website, rekan-rekan cantumkan di akhir kalimatnya. Ya, ini juga sebagai pembelajaran untuk nanti rekan-rekan metode penelitian atau untuk di tugas akhir. Ya, jadi namanya mengkutip sesuatu itu harus kita sampaikan kutipannya kita dapat dari mana. Atau kalau memang itu pendapat kita sendiri, ya pendapat dari kita sendiri, ya benar-benar itu apa yang disampaikan jangan sampai terbaca di sistem plagiarisme, itu rekan-rekan malah mengambil kutipan dari orang lain. Jadi Bu, gimana sih cara mengkutip sebenarnya? Bisa dengan cara membolak-balikan kalimatnya atau mengganti katanya menjadi kata yang baru seperti itu. Yuk silakan rekan-rekan, biar diskusi kita tidak monoton hanya saya doang. Boleh rekan-rekan sambil berdiskusi dengan rekan-rekan yang lain, karena inilah adanya Tuweb ini fungsinya untuk saling berdiskusi antar mahasiswa, berdiskusi antara saya tutor kalian di dalam grup. Untuk pertanyaan pun kalau ada yang mau disampaikan di grup boleh. Sambil saya tunggu, silakan. Yuk rekan-rekan bersuara dong, biar tidak monoton saya doang yang bercerita. Kita sambil bercerita juga. Izin bertanya, Bu. Saya masih bingung soal hubungan antara cash conversion cycle dengan likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas. Oke, antara dua itu ya CCC ya. CCC dengan apa tadi? Likuiditas dan profitabilitas perusahaan di di pertemuan Tuweb kita kemarin kan kita bahas tentang likuiditas dan profitabilitasnya. Nah, apa sih hubungannya antara CCC dan likuiditas? Ketika CCC ini atau cycle conversion cycle perusahaan itu semakin pendek, maka likuiditas perusahaan itu dinilai semakin baik. Kenapa? Karena uangnya lebih cepat kembali ke kas dan perusahaan tidak kesulitan dalam membayar gaji, membayar listrik, atau membayar supplier. Tapi ketika CCC-nya panjang, maka likuiditas perusahaan itu akan melemah. Karena apa? Persediaannya lama terjual. Ya. Piutangnya lama ditagihnya. Sementara utangnya sudah jatuh tempo. Ya. Akhirnya kas yang tersedia rawan cash flow atau problem.
Jadi ketika cycle persediaan itu panjang, maka likuiditas perusahaan pun melemah. Karena untuk bayar apapun nggak ada biayanya gitu. Kalau cycle-nya tidak secara pendek atau secara cepat. Nah, kesimpulannya apa? Ketika CCC-nya turun, kasnya akan cepat kembali dan likuiditasnya akan naik. Tapi ketika CCC-nya naik, maka kasnya lama kembalinya, likuiditasnya pun akan menurun. Nah, apalagi hubungan CCC dengan profitabilitas? Kan profitabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, ketika CCC ini mempengaruhi profitabilitas itu melalui biaya modal dan efisiensi dari operasional. Jadi ketika CCC-nya pendek, maka profitabilitasnya akan naik. Karena apa? Kasnya lebih cepat diputar tadi, bisa kita membeli bahan lagi, bisa kita produksi lagi, atau juga volume penjualannya bisa bertambah. Yang kedua, kenapa CC-nya pendek profitabilitasnya naik? Biaya pinjamnya lebih rendah. Artinya kita tidak perlu minjam ke bank untuk menutup biaya operasional. Dan yang ketiga, ketika CCC-nya pendek, persediaannya tidak menumpuk. Risiko rusaknya atau kadaluarsanya pun akan berkurang atau menurun. Nah, sebaliknya, jika CC-nya panjang, profitabilitasnya akan menurun. Kenapa? Karena terkunci di stok dan piutang. Ada banyak stok, banyak piutang. Terus yang kedua, perusahaan mungkin harus meminjam uang yang menyebabkan bunganya naik atau labanya jadi turun. Nah, ketika itu terjadi inefisiensi operasi atau menambah beban biaya. Kesimpulannya adalah tadi ketika CC-nya turun, biayanya lebih rendah atau perputaran modalnya menjadi cepat. Artinya labanya bisa naik. Dan kembali ketika CC-nya naik, modalnya lama kembali, biayanya tinggi dan labanya turun. Jadi bisa kita bayangkan ketika uang perusahaan itu seperti air dalam ember. Ketika CCC-nya pendek, airnya semakin cepat mengalir kembali. Embernya akan cepat penuh. Ya, ketika CCC-nya panjang, airnya lambat nih baliknya. Embernya juga cepat kosong. Airnya harus menambah air lagi, nambah pinjaman lagi, biayanya mahal lagi. Ya, ember penuh itu likuiditasnya baik. Tidak perlu menambah air, artinya profitabilitasnya baik. Seperti itu untuk Mbak Syifa Nur Afia. Ya, makasih Bu. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Suara saya masih jelas ya. Takutnya nanti ada yang kemarin untuk yang di web 1 ada yang komen, Bu, suaranya kurang jelas. Ini saya coba perbaiki lagi mikrofon saya. Apa mikrofonnya untuk yang sekarang sudah membaik atau belum ya? Sudah aman belum ya? Mbak Elvira, mau ada yang ditanyakan? Silakan rekan-rekan. Ada yang mau bertanya kah? Halo. Yuk biar kita enak nih, nggak cuma saya doang yang ngobrol.
antar mahasiswa boleh kok sambil ngobrol. Silakan. Di sini fungsinya adalah untuk kita saling berdiskusi. Sudah paham atau sudah masih bingung nih rekan-rekan, boleh dong sambil dijawab. Ada siapa aja nih? Di sini ada Mbak Adinda, Mbak Agni, Ahzul, Amina, Afia, Barack Obama, wih keren banget namanya. Bobby Ahmad Wijaya, Danisa Priscilia, Diarira Pandu Winata. Oh iya, untuk nanti absen tolong rekan-rekan jangan sampai salah kelas ya. Dan namanya diisi. Ketika absen nama rekan-rekan nggak isi, maka di absensi saya tidak bisa isi. Jadi ketika rekan-rekan di sini sudah aktif, tapi rekan-rekan nggak untuk di absensi rekan-rekan salah mengisi, itu nanti takutnya saya yang selip untuk di penilaian tugasnya. Silakan, ada lagi yuk rekan-rekan yang mau bertanya. Ibu, tanya lagi. Menurut Ibu, strategi apa aja yang bisa digunakan perusahaan untuk mengelola CCC? Strategi pengelolaan CCC ya. Menurut saya nggak Iya, betul. sulit sih. Mencari strategi pengelolaan CCC. Yang pertama, strategi yang bisa kita gunakan itu bagaimana kita mempercepat perputaran persediaan. Artinya apa? Gimana caranya agar barang ini tidak terlalu lama kita simpan? Gimana caranya? Bisa dari kita ke bagian pemasarannya, memasarkan lagi barang-barangnya supaya persediaan ini bisa cepat habis. Selanjutnya tunggu sebentar. Ya, tadi ya kita harus yang pertama, kita lanjutkan lagi sambil menunggu rekan-rekan yang lain sambil bergabung lagi. Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang tanya nih. Saya lempar pertanyaan. Gimana? Saya lempar pertanyaan, boleh nggak? Oh iya. Oke, rekan-rekan silakan
kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Ya, rekan-rekan silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya yang mau tanya. Halo Bu, Ya, silakan. mau tanya Bu, untuk ujian nanti itu kan esai ya Bu ya? Lebih banyak perhitungannya atau pengertiannya Bu? Kalau hitungan pasti ada, tapi yang lebih ditekankan lebih ke bagaimana cara teman-teman menganalisis dari hasil perhitungan itu. Jadi kita harus punya analisis yang mantap dalam mengerjakan soal-soal yang itu. Dan balik lagi ke konsep dasarnya, konsep utamanya itu seperti apa. Bu, kalau lebih banyak hitungan kita gimana, Bu? Tadi saya bilang rekan-rekan bisa rangkum dulu tadi materi-materi yang sudah ada dari BMP terkait dengan tugas baik dari diskusi satu sampai dengan diskusi terakhir, dan juga kisi-kisi di tugas 1 sampai dengan tugas 1, tugas 2 dan tugas 3. Intinya adalah nanti rekan-rekan pahami perhitungannya, pahami juga cara menganalisisnya, jangan sampai salah dalam menganalisis. Sama dengan pengerjaan di tugas 1 dan tugas 2, rekan-rekan rata-rata ada yang perhitungannya kadang benar, tapi analisisnya yang salah. Atau bisa jadi analisisnya yang kebalik. Jadi balik lagi, untuk keuangan bisnis, ini kita lebih bagaimana cara kita menginterpretasikan angka ke dalam tulisan seperti itu. Jadi kalau di keuangan itu bukan hanya sekedar memasukkan angka, tetapi kita juga harus bisa membaca hasil perhitungannya. Apa arti perhitungannya bagi perusahaan? Apakah posisi keuangan perusahaan itu aman atau perlu perbaikan? Atau bagaimana hasil itu mempengaruhi hal-hal yang lainnya? Bagaimanakah hasil itu mempengaruhi keputusan manajemen? Jadi kalau dijawab seperti itu, teman-teman nggak cuma jadi kita menjawab keuangan itu bukan hanya sekadar angka, tapi kita juga paham konteksnya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sambil lanjut? Kalau untuk perhitungannya kita boleh bawa kalkulator nggak Bu? Perhitungan tadi saya sampaikan di awal sudah. Silakan rekan-rekan siapkan saja dulu kalkulator fisiknya. Terkait nanti boleh digunakan atau tidak, silakan rekan-rekan tanyakan dengan pengawas ujian, seperti itu. Kalau dari saya sih, kalau bentuknya kalkulator fisik masih boleh dipergunakan, tapi kalau menggunakan kalkulator handphone itu yang tidak boleh. Kenapa? Takutnya rekan-rekan bisa saja curang cari jawabannya melalui internet. Tapi kalau menggunakan kalkulator fisik itu lebih disarankan kalau saya. Silakan, mungkin itu Mbak Suci, ada lagi? Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya ada Mbak Nurul nih, raise hand. Silakan Mbak Nurul. Apa yang mau didiskusikan untuk hari ini? Untuk rekan-rekan yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silakan ajukan di chat atau boleh lewat grup ya. Silakan Mbak Nurul.
Oke, buat rekan-rekan mungkin ada tambahan sedikit ya. Boleh sambil di chat aja kalau emang dikirim di chat grup juga boleh. Kalau semisalkan di chat Meets-nya tidak bisa disampaikan. Oke, ini tadi untuk rekannya ada yang tanya atas nama siapa ini ya? Dia nanya, Bu, RC atau revenue cost ya yang dimasuk RC-nya dengan BMP. Oh, ini Mbak Nurul tadi ya. RC atau revenue cost itu dan BEP, break even point, itu sama atau beda atau jadi RC dan BEP itu tidak sama, tapi dia saling berkaitan ya. BEP itu kan tadi adalah titik impas, yaitu kondisi di mana pendapatan itu sama dengan total biaya. Artinya perusahaan itu tidak untung atau apakah artinya perusahaan itu tidak untung atau tidak rugi. Sedangkan revenue cost atau RC itu adalah rasio pendapatan terhadap biaya yang menunjukkan efisiensi penjualannya seperti apa. Jadi jika RC itu lebih dari 1, artinya perusahaan itu untung. Tapi ketika RC itu sama dengan 1, maka itu impas. Ini yang mirip dengan BEP. Tapi ketika RC itu kurang dari 1, itu rugi. Jadi ketika RC sama dengan 1, itu yang sama dengan BEP. Dalam artinya impas. Tapi ketika RC ini bisa dipakai untuk kondisi, jadi bisa dipakai pada kondisi apapun. Sedangkan BEP itu khusus menghitung jumlah unit atau nilai penjualan agar impas. Atau bisa disimpulkan BEP itu jumlah penjualan yang bikin untung sama dengan 0. Atau RC itu rasio yang menggambarkan apakah untung, rugi, atau impas. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Karena kalau RC itu kan berhubungan dengan pendapatan dan biaya total. Tapi kalau BEP itu berhubungnya dengan jumlah unit yang diproduksi dengan keuntungan yang didapatkan supaya keuntungannya itu impas, seperti itu. Yuk, silakan. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, perkenalkan saya Umi Latifah, Ibu, dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Saya mau menanyakan mengenai apa, kan tadi Ibu menjelaskan kalau misalkan uang kertas yang beredar di suatu negara terlalu banyak, itu akan terjadi inflasi. Nah, juga kalau misalkan inflasi itu uang kertas itu sudah terjadi di negara itu sudah terjadi inflasi dan jumlah uang cetak banyak, kayak contohnya ada di negara Zimbabwe, apakah nilai mata uang tersebut masih berlaku di negara tersebut, Bu? Atau apakah itu masih bisa digunakan untuk bertransaksi atau kita akan menggunakan barter seperti dengan apa namanya? Benda lain yang nominalnya lebih berharga dibanding dengan uang tersebut. Terima kasih Mbak Umi atas pertanyaannya terkait tadi uang kertas yang beredar di negara, semisalkan uang itu apakah uang kertas yang beredar di suatu negara itu terlalu banyak akan terjadi inflasi.
sebenarnya secara hukum selama pemerintah tidak selama uang itu sah digunakan sebagai alat pembayaran, bentar. Sebentar, saya ada kendala sedikit. Maaf, saya kembali. Ketika uang kertas itu terlalu banyak dicetak tanpa dukungan ekonomi yang cukup, itu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Bahkan bisa menjadi hiperinflasi atau inflasi yang ekstrim. Contohnya yang di Zimbabwe, di akhir 2000-an, kita bisa lihat inflasinya mencapai jutaan %. Nah, dalam kondisi ini, nilai real mata uang itu turun drastis ketika uang itu hampir tidak menjadi daya beli, ya, tidak dibeli, ya. Atau apakah mata uang itu masih berlaku? Secara hukum, uang tersebut tetap berlaku sebagai alat pembayaran resmi. Pemerintah tetap mengikuti sebagai legal tender. Tapi harga-harga yang naik sangat cepat, masyarakat biasanya tidak mau menerima uang itu untuk bertransaksi sehari-hari karena nilainya cepat turun tadi. Alternatifnya gimana ketika uang ini tidak bisa dipercaya? Ketika uang itu kehilangan nilainya, orang cenderung akan mencari alat tukar yang lebih stabil. Misalkan barter, nuker barang, contoh seperti zaman dulu, nuker gandum menjadi minyak, nuker beras jadi makanan atau apapun itu. Misalkan kita nuker mata uang asing dari US atau dari euro ke mata uang yang lebih stabil, atau komoditas harga kita bisa alihkan menjadi emas, perak, atau barang kebutuhan pokok yang bisa dijual lagi. Nah, ini di Zimbabwe tadi misalnya, banyak orang yang akhirnya menggunakan dolar Amerika atau dolar US, bahkan sampai barter mata uang Zimbabwe karena mata uang Zimbabwe ini hampir tidak berguna. Jadi gitu. Ringkasnya, uang kertas itu masih bisa berlaku tapi praktiknya tidak dipakai karena nilainya turun drastis. Nah, transaksinya diganti dengan apa? Mata uang lain, atau tadi diganti dengan barter, atau diganti dengan benda-benda berharga, contohnya emas, perak, atau apapun itu. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalkan kan itu di Zimbabwe itu kan misalkan tuh inflasinya kan sudah terjadi sangat ekstrim ya Bu, dan itu memang mata uang sudah tidak ada nilainya di negara tersebut. Lalu kenapa di bank di negara tersebut masih mencetak uang kertas dengan nominalnya? Biasanya ketika uang itu sudah dinilai tidak berharga, pasti Bank Indonesia akan mensiasatinya dengan cara yang lain. Ya, pemerintah pasti akan punya siasat lain sehingga mata uang ini tetap menjadi alat pembayaran yang sah. Dengan apa? Bisa jadi kita kalau teman-teman dengar isu yang sekarang, uang itu akan melakukan redominasi dari uang. Bisa jadi nanti kita ketemu lagi dengan uang 1 rupiah atau 1 perak gitu. Nah, itu fungsinya untuk mengukur untuk menyelamatkan nilai mata uang Indonesia di mata dunia, seperti itu. Jadi dengan kita melakukan redominasi itu ya fungsinya untuk ke situ, karena
mata uang suatu negara itu dinilai sudah tidak ya ibaratnya sudah tidak berharga ya. Nah, makanya dengan cara apa mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan nilai uang itu ya bisa dengan redominasi tadi atau tetap pasti akan suatu waktu tetap mencetak uang itu, tapi gimana caranya dengan uang segitu pertukarannya pun seimbang gitu. Misalkan kalau dulu 100.000 kita bisa beli 10 item, ya enggak? Tapi kalau sekarang dengan uang 100.000 kalau kita belanja ke pasar dulu dapat 10 item, mungkin sekarang kita cuma bisa dapat 5 sampai 7 item, benar nggak? Nah, gimana caranya pemerintah pun akan mengembalikan caranya, gimana caranya uang ini dengan nominal yang sama tapi yang ditukarkan itu bisa lebih banyak gitu. Misalkan 100.000 nanti mungkin bisa beli kalau dulu 10 item bisa jadi 15 item gitu. Nilai si 100.000-nya itu. Makanya ada redominasi tadi juga untuk mengubah cara pandang masyarakat dengan perekonomian yang ada sekarang. Gitu sih. Kemungkinan ya kalau saya salah juga saya mohon maaf. Pengetahuan yang saya paham mungkin begitu. Baik Bu, terima kasih. Sama, silakan rekan-rekan yang lain. Ya, sambil rekan-rekan kalau ada yang mau tanya boleh lewat chat, boleh juga secara langsung. Saya mau ngasih sedikit tips atau cara jitu ketika kita menghadapi ujian keuangan bisnis. Dulu zaman kuliah saya malah kuliahnya offline ya. Kalau offline itu memang lebih enak langsung ketemu dosennya secara langsung. Kalau online mungkin beratnya kita belajar harus secara mandiri. Nah, rekan-rekan bisa coba kuasain dulu konsep dasar dari keuangan bisnis ini itu seperti apa. Tadi rumus-rumus boleh rekan-rekan rangkum menjadi satu, terus pahami lagi, kuatin lagi konsepnya, menghitungnya jadi supaya lebih mudah, terus analisisnya bisa nyambung, hafalin rumus-rumusnya. Ketika ditanya ini saya harus pakai rumus yang mana. Sebenarnya kembali ke zaman dulu kita belajar matematika ya. Belajar matematika kalau ketemu soal A ini harus pakai rumus yang mana ya? Ketemu soal yang kedua harus pakai rumus yang mana ya? Nah, itu kita harus paham. Kita harus nyambung di situ. Terus ketika kita pakai rumus itu, analisisnya harus seperti apa? Tadi kalau BEP-nya baik, artinya apa BEP yang baik itu? Jadi pahami juga fungsinya lagi. Kita boleh buat catatan mind mapping kecil. Kalau saya belajar lebih senang pakai mind mapping sih. Dari materi materi modul 1 sampai dengan modul 9 ya, 8 apa 9 kalau nggak salah. Nah, itu kita buat rumus-rumus kecilnya. Terus hubungannya atau artinya apa ketika kita di dunia bisnis. Itu memudahkan kita jawab soal analisis. Terus memang cara mudahnya lagi kita harus lebih sering latihan soal perhitungan ya. Jadi rekan-rekan belajarnya boleh sambil cari soal yang lain selain dari soal yang di tugas. Jadi fokus pada soal gimana cara baca analisisnya. Terus pakai kalkulator, usahakan pakai kalkulator. Jadi boleh disiapkan tadi kalkulatornya. Pastikan kita tahu cara cepat ngitungnya, jangan sampai salah. Salah satu angka perhitungan itu hasil akhirnya juga pasti akan berbeda. Terus kita juga coba bandingkan inti dari ujian ini bukan hanya sekedar angka tadi, tapi lebih gimana caranya kita menganalisis.
Ya, kita menjawab apa dan mengapa. Apa sih yang terjadi ketika si misalkan si BEP itu bagus. Terus atau kenapa sih BEP ini bisa turun? Apa kendalanya? Pasti kan begitu, ya. Jadi rekan-rekan jangan panik. Balik lagi ke kalau soalnya panjang, baca dulu soalnya yang diminta apa. Terus nanti rekan-rekan bisa paham. Oh, ini ternyata terus buat diketahuinya apa, ya. Jadi rekan-rekan bisa tahu ini saya harus pakai rumus yang mana, seperti itu. Mungkin itu sih sedikit tips yang bisa saya berikan ke rekan-rekan sekalian dalam menghadapi sebuah ujian. Jadi jangan takut. Ujian pun kan itu penilaiannya 40%. Itu penilaian terbesar itu di tugas. Saya juga nanti untuk tugas akan memberikan nilai yang kalau untuk di bentuknya berarti nanti saya akan semaksimal mungkin memberikan penilaian yang terbaik, tapi 40% itu dari teman-teman semua, dari hasil ujian. Ada 5 nilai. Yang pertama itu nilai fungsional, nilai fungsional, nilai yang paling dasar. Jadi nilai bagaimana? Sambil ini ya, rekan-rekan sambil ada yang dua Zoom ya, saya mohon maaf ya, tuh webnya yang mengharuskan tuh web banyak. Mata kuliah rekan-rekan juga sudah rata-rata mata kuliah berpraktik, ya mau nggak mau memang harus bagi bagi waktu antara mata kuliah yang satu dengan yang lain. Tapi rekan-rekan harus semangat. Ini belum berakhir, masih ada semester-semester berikutnya yang sampai nantinya rekan-rekan sukses di administrasi bisnis gitu. Ini rekan-rekan rata-rata dari daerah mana aja kalau boleh tahu? Adakah yang sudah berkecimpung di dunia usaha atau dunia bisnis dan berhubungan dengan keuangan bisnis? Boleh sharing dong. Ya, ada nggak ya rekan-rekan yang sudah berkecimpung di keuangan bisnis? Takutnya saya begini, ternyata ada mahasiswa yang memang sudah berkecimpung di bisnis nih. Mungkin bisa sambil sharing kita gimana cara perusahaan menanggapi strategi bisnisnya. Silakan, ada. Silakan raise hand kalau misalkan ada yang mau bertanya. Kalau misalkan di kolom chat sudah bisa chat belum ya? Masih ini ya, trouble ya. Sambil chat di ini ya, sambil bertanya di chat ya, di grup ya. Ya, silakan teman-teman. Masih ada setengah jam waktu kita. Saya harus tetap di setengah jam ini. Nanti link absen saya kirim di grup ya.
Zoom ini saya record, jadi nanti rekan-rekan bisa sambil nonton lagi lewat nanti saya upload di YouTube untuk rekan-rekan teman-teman yang lain yang belum bisa ikut Zoom, nanti nonton lewat YouTube. Rekan-rekan ada yang memang fokusnya ke kuliah atau enggak? Atau ada yang memang rata-rata sambil kerja? Sambil bekerja, Ibu. Sambil kerja semua ya. Sambil bekerja, Ibu. Tapi kerjanya masih hubungan dengan administrasi bisnis nggak? Kebetulan masih, Bu. Masih nyambung Iya, ya? Bu, sama. Kebetulan berhubungan. Masih. Untuk di keuangan bisnis nyambung nggak? Masih, karena saya di bagian staf administrasi. Agak sedikit menyinggung keuangan juga, Bu. Di umum keuangan masuk ya? Iya, saya biasanya di bagian pajak, faktur pajak, penginputan faktur pajak masuk. Serat apapun itu paling tidak kalaupun tidak berhubungan dengan kerjaan rekan-rekan sambil kuliah kan, sambil di sini itu apa namanya, paling tidak cara menganalisis atau membuat strategi keputusan apa yang harus diberikan itu bisa kepake lah ya ilmunya. Jadi ketika kita ketemu satu masalah harus coba dianalisis apa yang terjadi. Kalau dulu dosen saya bilang kalau kita belajar itu harus paham tentang dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah apa, dan yang kedua adalah mengapa. Yang pertama, apa sih yang mau kita pelajarin? Apa sih yang mau kita dapatkan? Apa yang materi apa terkait itu? Jadi kalaupun kita belajar, coba dulu kita kupas sendiri tadi terkait BEP, break even point. Berarti kalau kita baru baca aja dari judulnya itu kan apa sih break even point? Kenapa kita mempelajari tentang break even point? Nah, itu yang nantinya akan semangat untuk teman-teman belajar mengupas terkait materi yang sudah ada. Jadi dari BMP kan rekan-rekan pasti banyak banget baca BMP ya. Tapi rekan-rekan coba dulu belajarnya itu lihat dari judulnya dulu. Kita menerka-nerka kira-kira isinya seperti apa. Yang nanti kira-kira akan dibahas itu seperti apa. Gitu. Itu cara mudah juga untuk belajar, cara mudah untuk paham juga, dan cara mudah kita juga untuk dalam mengambil suatu keputusan. Kalau situasinya A, analisisnya harus seperti apa yang harus kita sikapi, bagaimana cara kita mengambil keputusan di dalam suatu bisnis itu, gitu. Silakan, ada yang lain? 2-3 pertanyaan lagi nih cukup bisa kayaknya.
biar nggak terlalu monoton saya doang. Yang ini untuk di tugas 2 kira-kira kendalanya ada kendala apa, teman-teman? Kalau saya sih sekilas ngelihatnya masih di cara analisisnya ya. Interpretasi analisisnya dipahamin lagi, dipelajarin lagi. Saya baru sekilas ngelihat di tugas 2 itu lebih ke interpretasinya, rekan-rekan pahamin lagi. Untuk nanti di tugas 8 usahakan angka dan interpretasi hasilnya itu harus sesuai gitu. Oke, saya mau ajukan satu pertanyaan. Saya kirim di grup juga pertanyaannya, silakan rekan-rekan jawab. Adakah yang bisa bantu saya menjawab ini? Jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, apa saja langkah keuangan yang bisa dilakukan selain menaikkan harga jual? Yuk, ada yang bisa bantu menjawab sambil kita belajar menganalisis. Benar salah itu nggak apa-apa, nanti kalau benar ya saya berikan aplaus, kalaupun salah nanti saya akan coba perbaiki. Ya, rekan-rekan ada yang bisa menjawab pertanyaan yang saya kirimkan di grup? Terkait pertanyaannya adalah, jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitas, apa saja langkah keuangan yang bisa dilakukan selain menaikkan harga jual? Jawabnya lewat chat pun boleh, nanti saya sambil benerin. Atau ada yang mau secara langsung? Bu, izin jawab, Bu. Ya, silakan. Mungkin kita bisa optimalisasi strategi penjualannya, Bu, kayak kita naikin upselling atau meningkatkan retensi pelanggan, atau bisa juga kita meningkatkan channel penjualan yang lebih murah dibanding online ataupun offline, Bu. Oke, benar ya. Rekan-rekan bisa dengan cara tadi coba ada satu lagi nggak yang lain sebelum saya jawab? Izin, Bu. Ya, silakan. Mungkin bisa dari menurunkan biaya operasional, Bu. Mengurangi biaya administrasi, listrik, atau logistik, seperti itu. Supaya profitabilitasnya meningkat. Iya. Oke, siap. Saya simpan dulu jawabannya. Ada yang lain kah? Yuk. Nanti saya jawab pertanyaan ininya benar apa enggak. Yuk, masih terkait sama materi di minggu ini, di web 2 ini. Untuk materi nanti akan saya share. Nanti materi saya share. Materi 1 sudah saya share belum ya? Oh, belum ya? Materi web 1 belum saya share ya? Belum, Bu.
Oh iya, nanti tolong ingatkan saya lagi ya. Sekalian saya share materi yang di web 2. Oke, ya ini ada yang jawab katanya optimalkan manajemen kas dan persediaannya Bu, atau efisiensi biaya. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Profitabilitas itu bisa meningkat tidak hanya dari harga jual, tapi bagaimana kita mengefisiensi biaya, bagaimana kita mengelola persediaan, dan bagaimana kita mengelola piutang. Selanjutnya bisa dengan diversifikasi produk serta mengoptimalkan modal yang ada. Jadi perusahaan bisa meningkatkan laba bersih tanpa membebani pelanggan dengan harga yang tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan, optimalisasi aja dulu pembiayaan biaya-biaya yang ada, baik itu dari biaya produksi, baik itu dari biaya sewa, biaya gaji, biaya administrasi, listrik atau lainnya yang menyebabkan perusahaan bisa lebih untung dengan walaupun dengan volume penjualan yang sama, seperti itu. Terus ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak Sheila. Bu, izin kalau nilai UAS kita kurang memuaskan, apakah dibantu dengan nilai tugas? Oke, jadi untuk penilaian akhir mata kuliah itu 60% itu dari 60 atau 70% bahkan kalau untuk yang mata kuliah berpraktik ya. 60-70% itu dari nilai tugas dan 30-40% itu dari nilai UAS. Jadi silakan maksimalkan di nilai tugas, dan nilai tugas pun nanti akan saya berikan semaksimal mungkin. Jadi bisa membantu rekan-rekan sekalian. Gitu. Mungkin 3:30 lewat ya tadi, karena kita juga mulainya 1:30 lewat ya. Jam 1:30 lewat tadi. Mungkin akan lewat 10 menitan. Jadi 15:40 sebentar. Silakan, ada lagi rekan-rekan semuanya? Masih bisa 2 pertanyaan lagi nih. Kita sambil berdiskusi. Kalau kendala dalam analisis, kira-kira rekan-rekan kendalanya apa aja tuh? Kendala dalam menganalisis. Ya, adakah yang punya kendala dalam menganalisis dan menginterpretasikan angka yang ada di keuangan menjadi sebuah penjelasan? Oke, mungkin satu pertanyaan lagi yang mau saya share ke rekan-rekan. Silakan sambil dijawab yang ada di grup. Bagaimana pengelolaan piutang dan persediaan dapat mempercepat perputaran modal? Ya, kita coba sama-sama belajar menganalisis. Bagaimana pengelolaan piutang mempengaruhi percepatan perputaran modal.
Ya, silakan. 46 orang nih nggak ada yang mau jawab. Salah satu dong. Bagaimana pengelolaan piutang dan persediaan dapat mempercepat perputaran modal? Izin menjawab. Ya, silakan Mbak Suci. Pengelolaan piutang itu bisa kita perketat kebijakan kreditnya, Bu. Misalnya kayak kita memberi tenor yang tidak terlalu panjang, terus selektif dalam memberi kredit. Kayak kita kalau mau ada yang piutang ke kita itu cek riwayat pembayaran pelanggan dulu. Terus juga kita bisa membuat uang, cara itu bisa membuat uang tidak terlalu lama tertahan pada pelanggan. Kita juga bisa menawarkan diskon pelunasan cepat. Misalnya pelanggan dapat diskon 2% jika bayar dalam 10 hari. Pengelolaan piutang dan persediaan dapat mempercepat perputaran modal, Bu, kalau kayak gitu menurut saya, Bu. Sorry, Bu, kalau salah. Dengan cara mempercepat proses penagihan, misalnya kayak kirim invoice tepat waktu, reminder otomatis, terus tim akun AR ya, aktif follow up. Itu juga bisa mengurangi piutang lewat jatuh tempo. Gitu sih. Saya give applause ya buat Mbak Suci. Jawabnya sudah hampir ke intinya, tapi mungkin sedikit saya perbaiki. Yang tadi ya, kita mulai dari selektif lagi dalam penggunaan piutangnya. Terus kita juga bisa mempercepat penagihan dari menagih tepat waktu. Terus kita bisa dengan menggunakan reminder otomatis. Terus tim account atau HR-nya, IR-nya aktif memantau piutangnya, mempercepat arus masuknya. Insentif, kita bisa juga tadi cepat memberikan diskon ketika membayar cepat, contohnya 2%, jika bayar dalam waktu 10 hari akan diskon 2%. Terus juga kita bisa mendorong pelanggan membayar lebih cepat sehingga perputaran modal kita juga lebih cepat. Jadi dalam pengelolaan persediaan itu kita bisa menghindari persediaan yang berlebih. Gunakan sistem just in time atau percepatan stok yang tepat. Jadi barang itu tidak menumpuk terlalu lama sehingga modal kita terkunci di persediaan atau modal kita terkunci di pelanggan gitu. Terus kita bisa mengutamakan barang cepat laku. Fokusnya pada produk dengan perputaran yang tinggi untuk mengurangi risiko adanya kadaluarsa ataupun juga adanya ataupun ketika kita mempercepat persediaan penjualan, uang yang kembali ke perusahaan kan akan lebih cepat. Jadi dengan piutang cepat tertagih dan persediaan tidak menumpuk, perusahaan dapat mempercepat perputaran modal sehingga modal kerja lebih efisien dan likuiditas perusahaan pun akan meningkat. Karena kalau saya mungkin gitu alirannya. Jadi persediaan itu berhubungan dengan penjualan berhubungan dengan piutang, dan piutang itu akan berhubungan dengan kas. Jadi dia lebih perputarannya seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Masih ada 10 menit lagi. Satu pertanyaan dong. Oke, silakan. Ini Mbak Nasifa. Untuk absen di mana? Nanti absen saya kirim setelah ini ya.
Setelah ini saya kirim, soalnya ini saya recordnya pakai laptop, jadi untuk masuk ke apa namanya, untuk masuk ke email saya lewat laptop ini. Nanti saya kirim setelah ini ya. Silakan teman-teman, Mbak Umi. Bu izin bertanya, saya mau menanyakan mengenai kalau semisal kan ada perusahaan itu tuh mempunyai utang ke perusahaan kita. Nah, dari perusahaan itu ternyata tuh masih ada beberapa utang yang belum dilunasi dan sudah jatuh tempo. Tapi perusahaan itu ternyata sudah bangkrut, sudah melabelkan perusahaan tersebut bangkrut dan tidak bisa dapat membayar hutang. Lalu hutang itu yang ada di perusahaan kita itu apakah kerugian itu bagaimana perusahaan tersebut menanggung kerugian yang disebabkan oleh perusahaan yang bangkrut tersebut, Bu? Karena hutang tersebut memang belum dibayarkan dan masih menjadi tanggungan perusahaan tersebut. Oke, pertanyaan terkait dengan ada perusahaan lain yang utang ke perusahaan kita, tapi perusahaan itu bangkrut gitu ya. Bagaimana sih cara supaya perusahaan kita tidak menanggung risiko ya? Iya, Bu. Benar nggak? Iya. Tidak menanggung risiko dari kebangkrutan si perusahaan tersebut. Nah, mungkin rekan-rekan bisa begini. Kalau perusahaan lain utang ke perusahaan kita, tapi perusahaan tersebut bangkrut, risiko itu pasti ada. Risiko itu disebut risiko kredit namanya, atau risiko gagal bayar. Nah, untuk menghadapi dan menanggung risiko ini, perusahaan bisa melakukan beberapa strategi. Yang pertama, harus punya cadangan kerugian piutang atau allowance for cadangan kerugian piutang. Nah, perusahaan ini membuat cadangan dana untuk menutupi kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Jadi biasanya perusahaan itu punya cadangan kas yang cadangan kas yang dananya itu digunakan ketika seperti itu, ketika ketemu perusahaan yang hutang ke perusahaan kita, tapi perusahaan itu tidak bisa membayarkan. Nah, meskipun ada pelanggan yang bangkrut, perusahaan sudah menyiapkan dana untuk menutup kerugian itu. Bisa dari labanya tidak langsung, tetapi labanya tidak langsung berpengaruh terlalu besar. Terus bisa juga menggunakan asuransi kredit. Perusahaan bisa membeli asuransi untuk membuat untuk piutang usaha. Ketika debitur gagal bayar atau bangkrut, asuransi akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian. Jadi di beberapa kerjasamanya atau MOU-nya itu pasti ada asuransi kredit. Jadi ketika perusahaan tadi bangkrut atau gagal bayar, itu kita sudah punya satu asuransi. Yang ketiga, bisa menggunakan diversifikasi pelanggan. Jadi jangan terlalu bergantung pada satu atau beberapa pelanggan saja. Dengan kita harus punya banyak pelanggan. Jadi ketika satu perusahaan ini gagal bayar, kita masih ada yang lain kok. Gitu. Ya. Kita masih punya yang lain kok. Jadi kita nggak bisa cuma berpatok di satu orang atau di satu perusahaan aja. Kita bisa cari rekanan yang lain yang bisa membantu usaha kita yang tadi ada yang gagal bayar. Terus bisa juga kita melakukan analisis kredit sebelum memberikan hutang. Kita analisis dulu, mengevaluasi kelayakan kreditnya. Dari yang pertemuan web sebelumnya, kan di situ kita bisa ngelihat perusahaan itu sehat atau enggak. Ketika kita meminjamkan uang atau kita menginvestasikan uang perusahaan kita ke perusahaan tersebut, apa yang nantinya akan terjadi? Ya,
Jangan sampai ya itu yang jangan sampai perusahaan malah gagal bayar atau malah nanti bangkrut. Kita kan mau cari perusahaan mana yang perusahaan itu sehat, iya kan? Kita pasti akan cari mana perusahaan yang sehat, mana yang nggak sehat, gitu. Kita bisa lihat dari laporan keuangannya tadi, terus gimana riwayat pembayarannya itu kita analisis dulu. Terus bisa juga kita lihat dari reputasi bisnisnya, ya. Jadi sebelum kita minjemin uang ke orang pun sama, kita lihat kira-kira dia ini bakal bisa bayar nggak ya, gitu. Terus juga ada namanya penagihan dan jaminan, meminta jaminan atau anggunan dari pelanggan yang pelanggan tersebut. Pasti ada jaminannya, ketika dia nggak bisa bayar apa yang mau dia jaminkan, gitu. Atau ya bisa itu berupa aset tetapnya, bisa berupa depositonya, atau bisa berupa surat-surat berharga yang bisa dijual jika pelanggan itu gagal bayar. Atau bisa disimpulkan, jadi perusahaan yang menanggung risiko bangkrutnya pelanggan itu bisa dilihat dari jalur piutangnya, asuransi kreditnya, diversifikasi pelanggannya, terus bisa dilihat dari analis kreditnya, terus jaminan dan jalur hukumnya seperti apa. Strategi ini yang bisa membantu kita mengurangi kerugian finansial dan menjaga stabilitas modal kerja dari perusahaan yang tadi bangkrut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Gimana Mbak Umi? Ya baik Bu, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana rekan-rekan yang lain? Sudah cukup jelaskah materi di sesi yang di sesi yang kedua ini? Saya mohon maaf jika ada banyak banget mungkin dari saya banyak kekurangan, tapi rekan-rekan silakan tetap aktif di e-learning. Saya usahakan di 2 hari ini saya selesaikan untuk penilaiannya. Seperti itu. Oke, nggak ada lagi rekan-rekan. Sebelumnya saya pengen dong 1 atau 2 orang menyampaikan pesan dan kesan selama teman-teman menjalankan perkuliahan dari sesi 1 sampai ke sesi 6 hari ini. Apa beratnya di semester ini, apa kesulitan yang dihadapi di semester ini, saya pengen tahu dong. Ada yang mau bercerita nggak? Ini kolom chat juga nggak bisa lagi. Ya, Mbak Suci, boleh? Kalau aku ya Bu ya, keluh kesahnya itu, ini sedikit sharing aja ya Bu. Kadang kita itu udah ngisi sesuai dengan materi di modul, terus kita udah rangkum juga, tapi ternyata tutornya jawabnya kita ngambil dari AI, itu rasanya kayak gimana gitu, harus gimana lagi nih, apa lagi yang harus kita isi. Jawabannya udah sesuai banget nih sama yang di modul menurut kita ya Bu. Terus pas ternyata dapat nilainya cuma 70, 60. Pas kita chat tutornya nggak dibales. Sedangkan kan UO itu tutornya itu lumayan banget ya Bu untuk nilai. Tapi nggak ada respon kayak gitu. Tadi sih ya, kalau apa namanya kita sudah susah payah baca, sudah sesuai dengan modul ya.
Nah, itu tadi balik lagi ke yang saya sampaikan tadi sebenarnya teman-teman. Dan sebenarnya saya tergabung di Tuton juga, rekan-rekan yang lain juga pada ini. Kuncinya satu, apa yang teman-teman ambil atau teman-teman kutip itu dibuat referensinya. Gitu. Per kalimat mau itu per kalimatnya ngambil dari banyak referensi ya silakan teman-teman, nggak apa-apa. Tapi jeda antar kalimat referensi satu ke referensi yang lain harus ada pendapat dari teman-teman semua. Jadi jangan apa yang ada di BMP teman-teman kopas ibaratnya ya, kopas semuanya tuh muanya tuh di yang ada di BMP ke diskusi ataupun ke tugas gitu. Jadi main lagi ke gimana caranya kawan-kawan menganalisis atau mengganti jawaban mengganti apa yang teman-teman pahami di BMP itu yang teman-teman sampaikan di diskusi ataupun tugas. Nah, tapi balik lagi ke teman-teman sampaikan, saya menyampaikan ini berdasarkan kutipan di siapa, di BMP, kutipan di jurnal ataupun kutipan di di website. Nah, kalaupun teman-teman rasa itu pakai AI, sekarang kan AI generator pun ada ya. Teman-teman sebelum masukin tugas itu sebenarnya bisa teman-teman coba pakai AI itu mengukur jawaban saya ini AI banget nggak ya gitu. Banyak teman-teman udah banyak fitur-fitur di AI. Kalau AI aja bisa cari jawaban, AI juga bisa kita pakai buat nentuin jawaban kita ini AI banget atau enggak. Itu mungkin Mbak Suci gimana? Iya Bu, walaupun emang kadang tuh beberapa materi udah saya kasih contoh nyatanya, kayak ada analisa dari diri sayanya sendiri, tapi masih kurang sumbernya juga nggak ada. Apalagi itu sifatnya yang analisis ya. Kadang analisis kita sama analisis orang lain itu pasti beda gitu. Betul. Oke, ada lagi nggak Mbak? Aduh.